Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triastuti dari TK Al Mubarok, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi, akan menyampaikan bagaimana tentang koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Penyajian koneksi antar materi modul 1.2 saya sampaikan menggunakan model 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kesimpulan Ki Hajar Dewantara yang terus saya resapi agar benar-benar dapat memahami sebagai seorang guru dan seorang ibu. Peristiwa berikutnya yaitu momen penting dan menantang dalam proses pembelajaran modul 1 dan modul 1.2, yaitu sebelum belajar tentang bagaimana kodrat anak, saya merasa anak-anak adalah kertas kosong yang seharusnya saya isi dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi setelah memahami bagaimana pengaruh kodrat alam dan kodrat zaman, apa yang menjadi tuntutan saya pada anak berubah menjadi menuntun serta berpihak pada murid. Salah satu nilai pada guru penggerak yang telah dibahas sebelumnya pada modul 1.1. Sebagai filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara, nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan murid. Peristiwa selanjutnya, pada fase fondasi, pendidikan menuntun sesuai kodrat anak yang dilakukan dengan teladan dari seorang guru. Contohnya, pada hal sederhana melepas dan meletakkan sepatu pada tempatnya adalah pembelajaran berharga bagi anak. Karakter mandiri, inovatif, reflektif, serta kolaboratif sudah tersirat pada kegiatan yang dilakukan anak tersebut. Semua itu muncul setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguat dan tumbuh kembang motivasi intrinsik mereka. Dalam penerapan suasana belajar dan proses pembelajaran yang disediakan harus dapat membuat anak senantiasa merasa kompeten atau mampu, dapat, dan cakap, merasa saling terhubung. Kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya dan merasa otonom, mandiri, dan merdeka. Kutip dari modul 1.1 LMS. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa butuh banyak belajar tentang bagaimana pendidikan anak. Di awal modul ini sudah memberikan pengalaman bahwa apa yang saya lakukan perlu refleksi pada pembelajaran yang sepenuhnya belum berpihak pada anak. Berbagi itu yang sering muncul pada benak saya, agar pembelajaran benar-benar seperti pemikiran KHD dengan penerapan nilai dan peran sebagai guru profesional dan berkarakter. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pertama, saya hanyalah guru TK yang dalam pembelajarannya hanya menyenangkan bagi anak, tidak mempertimbangkan bagaimana kebermanaan dan karakter anak. Yang kedua, jarang melakukan refleksi terhadap diri ataupun dengan teman sejawat mengenai pembelajaran di kelas, hanya fokus pada perkembangan kegiatan di luar kelas. Yang ketiga, kurang berkolaborasi dengan teman sejawat. 4. Menganggap inovasi hanya tugas kepala sekolah. Pembelajaran. Setelah momen itu terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada anak. Pencapaian pembelajaran tidak menjadi fokus keharusan dalam setiap kegiatan. Kedua, lebih memahami kodrat anak dan pencapaian perkembangan. Ketiga, membuat suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna, membuat anak senantiasa merasa kompeten, mampu, dapat, dan cakap, merasa saling terhubung. Kebutuhan sosialnya yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya.
dan merasa otonom, mandiri atau merdeka. 4. Melakukan refleksi secara berkesinambungan dengan rekan sejawat. Kelima, berkolaborasi membuat inovasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Penerapan rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan saya lakukan mulai dari diri sendiri guna meningkatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, menuntun sesuai dengan kodrat, mengutamakan kepentingan anak. 2. Melaksanakan refleksi secara berkesinambungan bersama rekan sejawat maupun komunitas praktisi di sekolah, tanpa adanya rasa malu dan enggan untuk berubah. Dengan nilai kolaboratif, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran setiap pemangku kepentingan di sekolah, mewujudkan pembelajaran tim yang solid untuk kemajuan sekolah. Menjadi seorang guru yang inovatif, memunculkan gagasan segar dan tepat guna, menumbuhkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Dan yang terakhir yaitu tetap menjadi seorang guru yang mandiri, belajar sepanjang hayat, tidak ragu dengan adanya perubahan, bahkan harus memulainya dengan penuh tanggung jawab. Demikian koneksi antar materi modul 1.2 yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.